Sobat Jalan Guru semuanya, pada video sebelumnya ada salah satu rekan kita yang bertanya, yaitu dari Ibu Novianti. Mohon bimbingannya untuk bagian pengisian instansi kira-kira bagaimana. Dan inilah terkait tentang riwayat pekerjaan, yang mana di sini ada kolom jenis instansi, kemudian di sini ada pilihan instansi. Kemudian kira-kira bagaimana cara mengisinya untuk di riwayat pekerjaan. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah Sobat Calon Guru semuanya, pertama-tama di sini kita cari dulu definisi terkait tentang instansi. Nah, di sini untuk instansi itu cari pengertiannya ya. Instansi adalah apa? Nah, di sini kalau misalkan kita cek di ringkasan AI, instansi itu adalah badan atau lembaga yang memiliki fungsi administratif dan bertanggung jawab untuk mengelola urusan administrasi. Nah, misalkan di sini kita cek yaitu apa itu instansi dan juga contohnya. Nah, di sini adalah untuk instansi itu kan lembaga pemerintahan, kemudian termasuk lembaga negara, kemudian pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah, kemudian kementerian atau mungkin juga lembaga non kementerian. Sehingga misalkan di sini saya akan mendaftar P3K Guru 2024, maka akan muncul di bagian riwayat pekerjaan yaitu instansi perusahaan. Itu adalah misalkan di SMA. Kemudian jabatannya sebagai apa? Tanggal mulai ini kapan dan tanggal selesai ini kapan? Pengalaman kerjanya ini adalah untuk buktinya, dan aksinya di sini ada ubah maupun juga hapus. Oke, di sini kita akan tambahkan untuk pekerjaan ya. Nanti berikut juga terkait tentang pemilihan instansinya. Nah, di sini kita tambah pekerjaan. Dan tentunya setelah di sini kita menambah pekerjaan, nanti kita akan diminta untuk melakukan pengisian dari suatu formulir ini ya. Dan di formulir ini nanti ada bagian-bagian yang wajib kita isi. Kalau misalkan di sini ada ini ya, yang di apa itu, yang di merah-merah ini, berarti di sini wajib untuk kita isi. Dan untuk melakukan pengisian di riwayat pekerjaan, di sini kita mengacunya itu pada bukti yang kita miliki. Misalkan sajalah SK ya dari kepala sekolah misalkan. Dan di sini ada beberapa data yang kita ambilkan, yaitu kita itu induknya di mana. Misalkan saya di SMP atau di SMA, berarti itu nanti kita pilih itu. Kemudian data-data lain yang kita perlukan saat kita itu mengisi riwayat pekerjaan, itu diantaranya adalah jabatan kita sebagai apa, kemudian kita itu instansinya di mana, kemudian lokasinya berada di mana. Kemudian ada juga tanggal mulai, tanggal selesai, kemudian gaji pokok, nomor surat keputusan dan lain sebagainya. Termasuk juga untuk pejabat ya. Oke, di sini kita lanjut untuk mulai melakukan pengisian. Di sini mulai dari yang pertama, yaitu untuk di bagian instansi. Nah, jenis instansinya ini adalah teman-teman silahkan pilih. Kalau misalkan di sini kita instansinya pemerintah, misalkan saya itu guru honorer di sekolah negeri, maka kita isikan yaitu instansinya. Nah, di sini kita isikan instansinya, instansi pemerintah ya. Kemudian setelah pilih jenis instansi adalah instansi pemerintah, kemudian instansi pemerintah ini kita pilih instansinya itu di level apa? Apakah di kementerian, apakah di lembaga atau non kementerian, atau pemerintah pusat ataukah daerah. Nah, misalkan saya ini adalah misalkan di SD ya, misalkan di SD atau SMP atau SMA, tentunya kita pilih itu berada di bawah naungan mana. Kalau misalkan teman-teman yang berada di SLB kemudian juga di SMA, SMK, tentunya di sini teman-teman pilihnya provinsi ya. Nah, SMA-nya itu berada di provinsi mana? Kita cari yaitu misalkan saya itu di SMA yang berada di kewenangannya Provinsi Jawa Timur. Berarti kita pilih di sini. Nah, ini kemudian untuk instansi perusahaan barulah di sini ini kita ubah ya. Kalau misalkan kita nggak ubah, ini kan berarti kita masih di pemerintah Provinsi Jawa Timur. Nah, jenis instansinya instansi pemerintah, kemudian instansi pemerintahnya itu adalah pemerintah Provinsi Jawa Timur. Nah, instansi perusahaannya ini adalah dituliskan nama sekolahnya. Nah, perusahaan itu dituliskan nama sekolah. Misalkan di sini adalah saya itu di SMA. Nah, ini misalkan saya di SMA Negeri 1 Kerambe nih. Nah, ini. Kemudian jabatan kita apa? Jadi inilah terkait tentang instansi, jenisnya pemerintah, kemudian instansi pemerintahnya mana yaitu Provinsi Jawa Timur. Kalau misalkan teman-teman itu di pemerintah kabupaten ya, misalkan guru SMP itu kan di kewenangannya kabupaten.
berarti kabupaten mana, misalkan Kabupaten Ngawi gitu ya. Kemudian masukkan di sini perusahaan itu adalah sekolahnya. Nah, nama sekolahnya. Kemudian jabatannya ini sebagai apa? Misalkan saya adalah sebagai guru biologi. Oke, saya sebagai guru biologi. Kemudian untuk tanggal mulainya itu tanggal mulai yang tertera di SK berdasarkan dari surat keterangan ini, itu tanggal mulainya kapan. Nah, kalau misalkan saya lihat di SK saya ya, ini adalah melaksanakan tugas yaitu sejak tanggal yaitu di sini tahun 2006. Ini saya masukkan, yaitu kita pilih mulainya kapan. Ini kita pilih tahunnya dulu ya. Oke, di sini saya tahun 2006. Kemudian untuk bulannya itu Juli. Kemudian tanggalnya terhitung mulai tanggal di sini 25. Oke. Tanggal selesainya itu tanggal selesai SK atau selang sehari sebelum TMT di SK tahun berikutnya itu rilis ya. Tentunya ini kita sesuaikan dengan kondisi di SK kita masing-masing. Lihat di SK saya itu tanggal selesainya berarti di tanggal ini. Kemudian untuk gaji pokoknya itu berapa? Silahkan dituliskan untuk gaji pokok yang diterima, misalkan saja contohnya ya. Kemudian untuk nomor SK nya ini berapa? Ini bisa dituliskan dengan yang ada di kepala surat ya. Di bawahnya kepala surat tuh kan di bawahnya kepala SMA atau SD atau SMP mana, itu kan ada nomor suratnya, kita tulis nomor itu. Kemudian berikutnya untuk tanggalnya ini adalah tanggal surat itu diberikan kapan. Ini kita cari tahunnya dulu, tahun mundur ke 2006. Oke, kemudian bulannya, kemudian untuk tanggalnya, kemudian pejabatnya yang tanda tangan itu siapa, kepala dinas ataukah kepala sekolah. Nah, istilah kepala sekolah. Oke, kemudian setelah itu kita upload yaitu SK nya, kita choose file, kemudian kita pilih yaitu untuk SK nya, kemudian kita open. Setelah itu kita simpan. Harap memilih pengalaman kerja dengan format yang ditentukan. Kalau misalkan kondisinya seperti ini biasanya itulah untuk ukuran filenya terlalu besar ya. Karena di sini untuk ukuran minimal itu 100 KB, sementara untuk file yang tadi kita upload itu kurang dari 100 KB. Misalkan di sini adalah 90 KB, itu nanti nggak bisa diupload. Kita coba upload yang lain yang ukurannya memenuhi syarat ya. Misalkan kita upload ini dulu, nanti kita benahi, kemudian setelah itu nanti barulah kita bisa simpan. Oke, berhasil edit atau menambah pengalaman kerja. Nah, kira-kira seperti itu untuk cara mengisi instansi dan juga mengisi riwayat pekerjaan. Salam sukses untuk kita semuanya. Teman-teman nanti ketika melakukan pendaftaran ini harus sangat-sangat teliti ya, supaya nanti kita itu tidak TMS. Demikian, salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.